Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nabila Pradina. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas A semester 1. Pengertian bahasa. Secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa. Menurut Harimurti Kridalaksana 1997, bahasa adalah suatu lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan pendapat. Nah, terdapat juga sifat bahasa. Bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai perlambang, bahasa sebagai makna, bahasa bersifat konvensional, bahasa itu sistem bunyi, bahasa bersifat produktif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini juga ada ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada keumuman dan yang kedua ada khusus. Oke, selanjutnya ada hakikat bahasa. Bisa dibaca sendiri ya, itu untuk hakikat bahasa. Nah, yang terakhir ada fungsi dan pentingnya bahasa, yaitu sebagai pemersatu, sebagai sarana mengungkapkan emosi, sebagai sarana komunikasi, sebagai alat kontrol sosial, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, langsung bab 2, ada ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019, karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Pemakaian ejaan. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, contohnya aku lapar. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung, contohnya Jini berkata, besok aku tidak masuk sekolah, kepadaku. Penulisan ejaan. Penulisan huruf abjad, penulisan huruf vokal, penulisan huruf konsonan, penulisan huruf diftong, penulisan gabungan huruf konsonan, penulisan pemenggalan kata. Selanjutnya ada pemakaian ejaan, terbagi menjadi dua, yaitu huruf miring dan huruf kapital. Fungsi ejaan yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata serta istilah, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, serta membantu pemahaman pembaca dalam menerima informasi. Oke, lanjut bab 3, kalimat. Pengertian kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seseorang. Ciri-ciri subjek. Kata atau frasa biasanya berkelas kata benda nomina. Contohnya pada kalimat berikut, ilmu kehutanan akan tetap dibutuhkan selama manusia hidup di bumi. 2. Ada kata petunjuk artikel ini atau itu. Contohnya, suara ini dikenal sebagai suara burung yang paling terancam punah di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 3. Subjek bukan kata ganti tanya. 4. Subjek dapat dicari karena menggunakan kata tanya siapa dan apa. Serta yang terakhir, pada struktur bahasa Indonesia, subjek pada umumnya berada pada awal kalimat. Oke, di sini ada unsur kalimat, terbagi menjadi 5 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Nah, di sini juga terdapat bagian-bagian kalimat, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kalimat dan klausa, dan yang kedua konstituen kalimat. Adapun ciri-ciri kalimat, yaitu yang pertama merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi pada suatu bahasa yang membedakan makna dalam sebuah kata, sedangkan morfem adalah bentuk bahasa yang mengandung arti pada sebuah kata. 2. Dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat lengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca dalam sebuah kalimat. Lanjut bab 4, ada kata, istilah, dan diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata untuk menggambarkan sebuah cerita, tidak terbatas kepada pilih-memilih kata saja. Diksi juga digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas sebuah kata, tentunya akan lebih jelas jika pilihan kata yang digunakan tepat dan sesuai. Jenis-jenis diksi. Diksi berdasarkan maknanya, ada makna denotatif dan ada makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat, contohnya Budi selalu kerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya, contohnya Mario adalah seorang kutu buku, ia tahu banyak hal. Nah, yang kedua ada diksi berdasarkan leksikal, itu terdapat sinonim, antonim, homonim, homofon, serta homograf. Ciri-ciri diksi, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar.
Menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kota yang jelas. Fungsi diksi membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.